Guys, hari ini kita akan belajar tentang cargo calculation. Jadi harus disimak ya videonya sampai akhir. Kebetulan di sebelah saya ada Kapten Diandra, beliau yang akan menjelaskan tentang cargo calculation. Cap, bisa minta tolong dijelaskan tentang cargo calculation, Cap? Ini aja ya, dipakai aja ya. Iya, diklik aja, Cap. Oke, makasih Pak Santo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi insya Allah siang ini kita akan membahas tentang cargo calculation ya. Jadi cargo calculation ini sepertinya agak sedikit lebih rumit, butuh konsentrasi penuh. Jadi bisa sambil siapkan kopi, dengerin videonya, dan diulang lagi agar jelas, tidak ada yang miss. Terus jangan lupa di like, share videonya, dan juga di save karena penting banget. Di share ke teman-teman lain agar bisa bermanfaat ilmunya. Oke, mungkin untuk mempersingkat, kita langsung aja ya. Cargo calculation itu maksudnya apa sih? Maksudnya itu jadi kita di dalam dunia tanker atau di kapal-kapal tanker khususnya itu uh, kita memuat muatan minyak, muatan cair. Jadi kita harus menghitung berapa sih muatan yang berapa muatan yang kita muat atau muatan yang kita bongkar dari pelabuhan atau dari kapal lain ketika kita STS. Oke, langsung uh, sebenarnya saya mau jelasin beberapa istilah dulu sebelum kita masuk ke tabel kargo kalkulasinya. Tapi kayaknya kalau sama istilahnya pasti akan lebih dari 20 menit takutnya. Nanti kalau terlalu panjang videonya cepet bosan. Next aja berarti ya, Cap. Enggak, mungkin istilahnya itu akan saya jelasin pada saat sekalian menjelaskan di tabelnya. Oh, siap. Tapi yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai ASTM. Itu sangat penting untuk kargo kalkulasi. Apa sih itu ASTM? ASTM itu American Society for Testing Material. Itu tuh suatu acuan atau standarisasi yang dibuat dari dunia internasional sebagai acuan. Jadi gini, untuk memiliki perhitungan yang akurat dan tidak merugikan pihak manapun, kayak pihak si penjual, pembeli, atau kita kapal transport itu, agar ada suatu standarisasi atau acuan, dibuatlah tabel ASTM. Jadi di situ sudah distandarisasi. Jadi semua perhitungan muatan, perhitungan minyak itu mengacu perhitungannya di ASTM table, American Society for Testing Material. Nah, di ASTM itu ada dua hal yang kita hitung. Yang pertama kita mencari volume, dan yang kedua kita mencari berat atau weight. Nah, di beberapa oil company, di beberapa perusahaan, di beberapa kontrak kerja antara si pembeli, penjual, dan juga transporter atau kita kapal, itu di kontraknya itu hanya disebutkan untuk perhitungannya itu menggunakan volume. Nah, ada juga beberapa negara atau beberapa oil company dan sebagainya, dia menggunakan berat. Nah, makanya di STM itu kita bisa mencari volumenya berapa dan juga bisa mencari beratnya berapa. Karena yang tadi saya bilang, di beberapa perusahaan itu dia tidak hanya melihat dari volume tapi berat. Berat itu nanti dia jatuhnya di metric ton dan juga long ton. Berapa metric ton dan juga berapa long ton. Itu yang akan jadi cuannya mereka lah. Uangnya mereka dihitung di situ. Dan juga volume. Volume itu ada nanti kubik meter atau meter kubik dan juga barrels. Nah, itu juga dibagi menjadi dua nih di volume. Volume itu ada namanya, kita hitung dengan density at 15 derajat Celcius, dan yang kedua kita hitung dengan menggunakan barrels, yaitu biasanya di 60 derajat Fahrenheit. Nah, volume itu dibagi menjadi dua ya tadi ya, dengan density 15 derajat Celcius dan juga dengan API 60 derajat Fahrenheit. Nah, tergantung kita menggunakan yang mana nih. Nah, jadi sayang ini saya akan menjelaskan konsepnya aja. Konsepnya itu seperti apa. Nanti realnya bisa dicoba di kapalnya masing-masing dengan kondisi kargo di kapalnya masing-masing. Jadi saya ingin menyampaikan konsepnya. Semoga nanti semua mualim-mualim khususnya junior atau mualim dua yang ingin jadi chief officer sudah tahu konsepnya. Karena kita butuh sekali konsep ini. Jadi jika kita ke perusahaan manapun atau ke negara bagian manapun, jika mereka minta dengan perhitungan yang misalkan dengan tabel 6 dengan barrels atau 60 derajat Fahrenheit,
kita sudah siap. Oh, kita tahu tabel-tabel mana aja yang kita pakai. Atau dengan sebaliknya menggunakan volume density at 15 derajat Celcius, kita sudah tahu pakai tabel-tabel mana aja. Nah, makanya itu sekarang ini saya hanya menjelaskan konsepnya aja seperti apa. Nanti tinggal kalian mengolahnya sendiri. Oke, terus yang kedua ada weight ya tadi. Weight itu ada namanya WCF, weight correction factor. Weight itu akan menghasilkan nanti metric ton dan long tons. Dan kita harus ingat weight itu ada dibagi menjadi dua juga. Ada weight in air dan weight in vacuum. Jadi weight in vacuum. Weight in vacuum itu apa sih? Weight in vacuum itu suatu massa atau berat yang sebenarnya. Jadi contohnya begini gampangnya. Ada suatu zat di dalam sebuah tangki. Di dalam tangki itu hampa udara atau tidak ada udara, jadi dia vakum. Jadi weight in vacuum itu kita menghitung masanya atau berat dari si liquid ini tanpa ada pengaruh dari atmosfer, tanpa ada pengaruh dari udara atau disebut hampa udara. Itu biasanya dia berat sebenarnya dari si massa itu atau liquid itu atau kargo itu. Nah, kalau weight in air itu suatu benda yang dihitung pada saat kondisi mengapung atau buoyancy. Contohnya gampangnya begini. Suatu benda jika berada atau suatu massa jika berada di dalam suatu tangki yang memiliki atmosfer udara di dalamnya, itu akan berbeda dengan benda yang tadi pertama saya sebutkan. Benda yang tidak ada udara atau hampa udara. Dan biasanya weight in air akan lebih kecil dari weight in vacuum. Kenapa? Karena kita kembali lagi ke zaman-zaman SMP mungkin ya. Jadi benda yang mengapung di udara masanya akan mengecil atau akan kecil dibandingkan benda yang berada di tempat yang vakum, tempat yang hampa udara. Itu dasarnya ya. Itu kenapa weight in air lebih kecil daripada weight in vacuum. Satu lagi, nanti saya akan jelasin detail, tapi saya akan beritahu dulu di awal. Untuk rumusnya itu weight in air itu weight in vacuum itu sama dengan nilainya dengan density at 15 derajat Celcius. Dan weight in air, jadi weight in vacuum ini sama nilainya dengan density at 15 derajat Celcius. Kenapa? Karena density 15 derajat Celcius itu dalam kondisi vakum. Jadi dia sama nilainya. Sedangkan untuk weight in air, itu bagaimana mencari weight in air? Weight in vacuum dikurangi, ini rumus dasar dan harus diingat di luar kepala, 0,0011. Nah, makanya kenapa weight in air itu akan selalu lebih kecil daripada weight in vacuum. Nah, bisa nanti dicek sendiri bagaimana sih suatu benda itu berada di ruang hampa dan benda yang berada di ruangan yang terpengaruh atmosfer, mana yang lebih besar. Pasti ini yang lebih besar karena dia itu berat sebenarnya. Kalau ini itu berat karena dia ada daya apung. Makanya dia akan lebih kecil daripada weight in vacuum. Itu untuk berat. Dan satu lagi, yang tadi kan weight itu kita untuk menghitung long ton dan metric ton ya. Satu lagi yang harus kita ingat dan jangan pernah kita lupa, 1 long ton sama dengan 1,01605 metric ton. Nah, ini akan menjadi dasar nanti di perhitungan kita pada saat mencari weight. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Oke? Oke, itu untuk STM. Terus ada lagi namanya API. Kan tadi yang di volume tadi ada density 15 derajat Celcius dan API 60 derajat Fahrenheit ya. Apa sih density 15 derajat Celcius itu? Oke, jadi apa sih itu density 15 derajat Celcius? Maksudnya itu pengukuran suatu zat yang diukur pada suhu tertentu atau pada suhu yang sudah distandarisasi oleh dunia internasional, yaitu di suhu 15 derajat Celcius. Kenapa sih harus harus ada standarisasi seperti itu? Karena yang pertama, sifatnya
sifatnya benda cairan itu dia akan menguap atau bertambah jika dipanaskan, dan dia akan eh, berkurang jika didinginkan. Itulah kenapa harus ada acuan di density 15 derajat Celcius. Jadi jika eh, kargonya itu panas atau dipanaskan, dia kargonya akan bertambah dan nilai density-nya akan turun. Begitu juga dengan sebaliknya, jika si kargonya ini didinginkan, maka volume kargonya itu akan turun dan nilai densitasnya itu akan naik. Nah, kan satu lagi ada namanya API 60 derajat Fahrenheit. Sama-sama untuk mengukur volume nih. Yang tadi density 15 sudah saya jelaskan, dan sekarang API 60 derajat Fahrenheit. API itu apa sih? API itu American Petroleum Institute. Standarisasi yang dibuat oleh Amerika, dan maksudnya itu sama seperti density 15 untuk standarisasi intinya sebagai acuan. Cuman di sini dia menggunakan suhu di 60 derajat Fahrenheit. Alasannya ya sama dengan density 15, karena ini Amerika punya standarisasi sendiri, yaitu API 60 derajat Fahrenheit. Kemudian kita langsung saja masuk ke tabel bagaimana cara kalkulasinya. Yang pertama itu pastinya kita akan mencari atau mengukur namanya ALEDS dan juga temperatur observe. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mengetahui dulu ALEDS-nya itu berapa. ALEDS itu pasti semua sudah pada tahu ya. Kalau saya gambarkan itu, andai ini tangki, andai ini cairannya atau kargo, dari sini dari bottom level ke batas ini disebutnya yaitu image, dan dari tank top ini sampai ke waterline atau batas kargonya itu disebut ALEDS. Jadi kita pertama mencari ALEDS-nya dulu menggunakan UTI atau dengan cargo monitoring system yang ada di CCR. Terus yang kedua, kita harus mengetahui temperatur observe-nya. Berapa temperatur observe-nya? Juga menggunakan UTI dan atau bisa di cargo monitoring system yang ada di CCR. Setelah kita mendapatkan dua hal ini, maka kita bisa lanjut ke perhitungannya. Yang pertama biasanya di tabel-tabel kargo kalkulasi itu, pasti yang pertama itu biasanya COT, misalkan COT 1P. Ini saya bikin tabelnya agak-agak ini ya, nggak rapih, nggak apa-apa ya. Terus ALEDS. ALEDS ini biasa dia satuannya meter. Oke, misalkan COT 1P dengan ALEDS ini hanya simulasi aja ya. Itu misalkan di 5 meter ALEDS-nya. Kemudian di tiap kapal pasti memiliki nilai koreksi. Koreksinya itu biasanya kita dapat dari koreksi apa? Koreksi trim. Jika ada trim. Dan saya nggak perlu jelasin lagi ya trim itu apa ya. Kemudian ada koreksi heel jika kapalnya miring. Dan juga ada namanya koreksi UTI. Jadi jika kita menggunakan UTI, itu ada koreksinya. Kenapa? Karena kita menggunakan UTI dari ALEDS portnya itu ada satu pipa, dan UTI-nya ditaruh di sini. Nah, kita hitunglah dari tempat pengukuran UTI sampai ke tank topnya sini, itu berapa senti. Nah, itu nanti dikurang. Jadi kita harus dapetin koreksi trimnya berapa, heelnya berapa, dan UTI-nya berapa. Anggaplah di sini misalkan dari ketiga ini mendapatkan koreksi itu minus, biasanya dia mm ya, misalkan minus 320 atau 32 cm. Nah, habis itu kita mendapatkan ALEDS correction. ALEDS correction berarti 5 meter dikurangi 32 cm, berarti
meter 68. Ini alat setelah koreksi. Setelah itu kita menghitung ada namanya GOV. GOV itu Gross Observed Volume. Jadi volume yang kita dapat dari alat ini. Baru kita menghitung di tank sounding table, di sounding table yang ada di atas kapal. Katakanlah 4,68 ini GOV ini kita kan tadi untuk mengukur volume dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu kita mencari density at 15 derajat Celcius dengan satuannya itu meter kubik. Dan yang kedua API gravity at 60 derajat Fahrenheit, dia satuannya itu barrels. Nah, di kapal kita ini pakainya ini nih, barrel API. Nah, kalau weight itu nanti ada namanya kita mencari metric ton, dan juga long ton. Nah, yang pertama ini yang saya akan jelaskan ini dulu nih. Saya akan menjelaskan density 15. Nanti setelah itu baru saja akan menjelaskan ini. Density 15. Kalau density 15 berarti di sini kita dengan satuannya itu metrik kubik. Katakanlah setelah kita lihat dari sounding table, ini sekali lagi ini hanya simulasi ya. 4,68 itu katakanlah dia di KL-nya itu sekitar misalkan di 5.000 lah, misalkan 5.000 KL, 5.000 metrik kubik atau 5.000 KL. Oke, setelah kita melakukan GOV, ada namanya free water check. Free water. Nah, pada saat kita alleging tadi, kita itu menghitung kita itu mengecek juga ada air nggak di dalam tangki. Kalau ada air, berapa dia jumlahnya? Biasanya nanti tabelnya akan seperti ini. Di sini misalkan soundingnya berapa, terus volumenya berapa, free waternya. Jadi kalau seandainya dia ada free water, kita tulis di sini berapa. Anggaplah ini tidak ada ya. Tidak ada. Kemudian ada namanya OBQ. Nah, di charter-charter Pertamina, biasanya kalau kapal di pelabuhan bongkar tidak bongkar sampai dry, dia akan state adanya OBQ di kapal itu, on board quantity. Nah, dia bawalah OBQ itu ke pelabuhan loading next voyage-nya. Nah, OBQ ini akan dihitung juga. Anggaplah sebelumnya OBQ-nya misalkan 100 lah. Ini hanya simulasi aja sekali lagi, 100. Berarti di sini ada dapat nanti TOV atau total observed volume. Nah, TOV ini GOV dikurangin sama OBQ. Dapatlah di 4.900. Oke, setelah kita mendapatkan TOV ini, nanti di sini kita akan mencari ada yang namanya VCF. Tabel. Nah, oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai ASTM ya. Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan apa itu ASTM. ASTM table. Untuk volume yang density 15 itu kita menggunakan tabel 53. Tabel 53 ini untuk mendapatkan density at 15 derajat Celcius. Kemudian ada lagi tabel 54. Nah, di ASTM table ini ada namanya A, B, dan D. Misalkan kayak 54A, 54B, 54D. Itu dia macam-macam dan dia berbeda fungsinya. Kalau kita pakai 54A itu untuk mengetahui correction factor, muatan crude oil. Yang B untuk mengetahui correction factor, muatan produk.
Kalau D untuk mendapatkan correction faktor muatan lubrication oil. Nah, jadi kalau di kapal kita itu kita muatan kita crude oil, berarti di tabel 54A, di tabel 54 kita carinya yang A. Kalau muatan kita produk-produk itu kayak bensin, solar dan sejenisnya, kita pakai 54B. Nah, sedangkan kalau kita muatannya itu lubrication oil, kita pakai 54D. Oke. Nah, tabel-tabel yang dipakai untuk volume density 15 ada tabel 53, tabel 54. Kita kapal ini itu crude oil, berarti kita pakai 54A. 54A ini untuk mendapatkan VCF, volume correction factor. Nah, kita balik lagi ke sini. VCF tabel 54B karena kita kargonya itu crude oil ya. Nanti kalau kawan-kawan ada yang kargonya produk berarti pakai 54A karena kita crude oil. Kalau kawan-kawan di produk pakai 54B. Saya koreksi 54A. Oke, kita sebelum kita mendapatkan VCF ini, kita harus mencari ini dulu nih, tabel 53. Tabel 53 ini kita dapatkan data-data yang harus kita ketahui itu. Tadi kan yang pertama kita ada temperatur observe-nya ya. Yang harus kita ketahui, yang kita harus tahu itu temperatur observe dan density observe. Temperatur observe kita sudah dapat tadi bareng sama UTI. Nah, density observe ini kita bisa menggunakan hydrometer. Jadi kita ambil sampel dari tangki, kemudian kita pakai hydrometer, kita ukur density observe-nya berapa. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, baru kita buka tabel 3, kita akan mendapatkan ini nih, density 15 derajat Celcius. Ya, jadi sekali lagi, kita buka tabel 53, kemudian kita berdasarkan data temperature observe dan density observe, kita akan mendapatkan density 15 derajat Celcius. Kemudian, setelah kita mendapatkan density 15 derajat Celcius, kita ke tabel 54A untuk mencari nilai VCF-nya. Nah, dari tabel 54A kita sudah mendapatkan nilai VCF, baru kita taruhlah di sini. Anggap aja ini hanya ini aja ya, simulasi aja, karena saya tidak langsung cek di tabel. Nanti tabel itu biasanya kita pakai interpolasi. Nanti kawan-kawan yang belum tahu interpolasi tinggal cari sendiri gimana caranya. Anggap aja ini misalkan 0.9654 misalkan. Nah, setelah itu di sini ada namanya lagi GSV atau Gross Standard Volume. Satuannya kubik. Ingat ya kenapa satuannya meter kubik, karena kita pakai ini nih. Kita mau mencari yang pertama dulu nih, density 15. Nah, GSV ini didapat dari mana? Dari total observe kita kalikan dengan VCF. Ini tuh kita dapat dari TOV, total observe, kita kalikan dengan VCF. Ini perhitungan ini aja ya, hanya mencari konsepnya aja. Ini kalau dicek di tabel 54 ya nggak akan segini nilainya. Ini hanya ini aja biar mempercepat. Berarti kita anggap 4900 kita kalikan dengan 0,9654. Didapatlah GSV-nya itu 4730,46 meter kubik. Meter kubik at 15 derajat Celcius. Untuk GSV ini. Jadi GSV itu nilai volume yang sudah dikurangi, ini kan total observe ini sudah dikurangi dengan OBQ dan filter. GSV ini nilai volume dalam kondisi di density 15 derajat Celcius. Nah, seperti yang pertama kali tadi saya bilang itu, ada beberapa oil company atau perusahaan atau kontrak manapun yang dia hanya menginginkan volume ini aja. Nah, biasanya kalau dia hanya menginginkan volume ini, nilainya aja sudah cukup. Nah, tapi ada beberapa yang membutuhkan weight-nya juga, beratnya juga.
Nah, baru kita masuk ke sini. Ada namanya WCF, Weight Correction Factor. Nanti di sini kita akan mendapatkan metric ton dan juga long ton. Oke, untuk weight correction factor tadi saya sudah jelaskan di awal. Yang harus diingat ya, ini weight in vacuum sama dengan density at 15 derajat Celcius. Jadi ini kita density 15-nya kita sudah dapat. Kita sudah dapat tadi density 15-nya itu di tabel 53 ini nih. Anggap aja di sini density 15-nya itu misalkan ya, ini hanya ini aja. Misalkan aja 09 misalkan lah 455 misalkan. Nah, berarti kalau kita merefer ke rumus ini, berarti weight in vacuum itu 0.9455 weight in vacuum. Nah, jika si perusahaan itu atau oil company atau kontraknya itu dia mau mengukur beratnya dengan kondisi weight in vacuum, berarti kita langsung masukin aja ini 0.9455. Berarti untuk metric tonnya ini GSV dikalikan dengan WCF ini. Tapi dengan catatan ini in vacuum ya. Ini in vacuum. Nah, kita kalikan aja ini sama ini, dapatlah metric ton. Nah, kenapa bisa metric ton? Jadi gini, GSV ini 4730.46, dia kan satuannya metrik kubik. Density itu atau in vacuum itu, weight in vacuum itu 0.9455 ton per meter kubik. Jadi jika ini kita kalikan, ini jika 4730.46 kita kalikan dengan 0,9455, hasilnya itu, kalau ini kita kalikan, hasilnya itu 4472.65. Karena ini kubik, ini per kubik, dan ini kubik, bisa kita coret ya, tinggal ton. Jadi makanya itulah metric ton di sini. Maka di sini untuk metric tonnya 4472.65. Nah, bagaimana untuk long tonnya? Long tonnya ini kita balik ke rumus ini. Satu long ton itu 1.01605 metric ton. Berarti jika diketahuinya metric tonnya ini berapa long tonnya? Berarti ini kita bagi dengan 1.01605 dibagi dengan 1.01605, dapatlah long tonnya, ini metric ton 4402 lah, kita buletin ya, 4402. Berarti ini long tonnya adalah 4402. Nah, ini rumusnya, long ton itu berarti rumusnya metric ton dibagi 1.01605. Nah, tapi ini masih in vacuum. Ada beberapa nyari in vacuum, ada beberapa perusahaan yang maunya in air. Nah, kalau in air berarti ini kita lupakan dulu. Ini kita lupakan, kita bikin di bawah sini ya. Anggap ini masih kosong. Kita bikin di bawah sini. Berarti kita mulai lagi dari kita setelah mendapatkan ini. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita mau mencari namanya WCF. Ini saya ke bawahin lagi. WCF. Ini nanti metric ton, ini long ton. Ini in air, ini in vacuum, ini in air ya. In air. Oke. Untuk WCF in air, kita balik lagi ke sini nih. Weight, ini bukan WCF in air, tapi ini weight
in air. Nggak ada WCF itu, ini namanya weight in air, ini weight in vacuum. Kita balik ke rumus ini nih. Nah, jadi pertama kita harus mengetahui density 15-nya. Ingat ya, weight in vacuum sama dengan density 15. Jadi nilai ini itu sama dengan density 15. Ingat ya. Jadi weight in air sama dengan weight in vacuum dikurangi 0,0011. Weight in vacuum ini 0,945. Karena ini adalah sama dengan density at 15. Ini sama dengan ya. Jadi ini 0,9455 dikurangin 0,0011. Dapatlah 0,9444. Ini weight in air. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita masukkan di sini 0,9444. Nah, baru kita mencari metric tonnya. Mencari metric tonnya, GSV ini kita kalikan dengan ini. 4730,46 kita kalikan dengan ini 0,943. Dapatlah ini 4467,45. Itu untuk metric ton. Kita dapatlah metric ton dengan weight in air ya. Setelah itu long tonnya itu sama juga dengan ini, metric ton dibagi dengan 1,0165 dibagi dengan 1,01605, dapatlah di 4396,88. Nah, untuk mencari weight in air ini ada dua cara. Ini ada dua cara. Meskipun sama-sama dengan nilainya akan mendapatkan nilai yang sama. Yang pertama, kita pakai tabel 56. Tabel 56 nanti kita data yang dibutuhkan itu density 15. Density at 15. Data yang dibutuhkan. Dan cara kedua yaitu dengan cara ini nih, perhitungan. Dengan rumus weight in vacuum dikurangi 0,0011. Jadi ada dua cara dia. Oke, itu untuk ini ya. Untuk density 15 dan weight untuk mencari metric ton dan long ton. Oke, berikutnya kita yang kedua nih, pakai mencari APA gravity 60 derajat Fahrenheit. Kita bikin yang baru di sini. Oke. Oke. Ini biasanya kita langsung dari GOV aja ya. GOV itu langsung dia di barrels, kemudian free water, baking, TOV, kemudian di sini VCF, dia pakai tabel 6A, kemudian ada GSV, kemudian ada WCF tabel 13 untuk mendapatkan metric ton, WCF dari tabel 11 untuk mendapatkan long ton. Ini tuh lebih simpel daripada yang density untuk mencari weight-nya. Free water. Oke, karena kita ingin sekarang menggunakan API gravity 60 derajat Fahrenheit dengan satuan barrels, berarti diberikan yang tadi kita langsung aja ke GOV dengan satuannya barrels. Nanti di sounding tank table-nya kita cari yang dengan hasilnya itu barrels. Kalau sebelumnya kita dengan hasilnya itu meter kubik, kan kita cari dengan hasilnya barrels. Misalkan barrels itu ini hanya sekali lagi hanya simulasi aja, misalkan taruhlah misalkan 30.000 barrels, free waternya nggak ada, volumenya nggak ada, OBK-nya misalkan OBK-nya itu tidak ada, berarti TOV-nya sama aja dengan GOV karena tidak ada faktor yang dikurangin.
sekitar 30.000 barrels. Nah, kemudian kita mencari VCF tabel 6A. Sebelum kita ke VCF tabel 6A, kita harus mengetahui dulu data-data seperti API observe-nya berapa, dan juga temperatur observe-nya berapa. Nah, dari data-data ini kita ambil tabel 5, tabel 5A, tabel 5 untuk mendapatkan tabel 5 untuk mendapatkan API standar. Jadi pertama kita mencari di tabel 5 itu API standar dulu dengan data-data API observe dan temperature observe. Setelah dari tabel 5 kita mendapatkan API standar, baru kita ke tabel 6. Tabel 6A untuk mencari VCF. Katakanlah VCF di tabel 6A misalkan saja ya, ini hanya misalkan saja 0, berapa ya, kalau itu biasanya tuh misalkan aja, oke lah, ini hanya asal-asal nominal aja, 0,9876 misalkan. Berarti GSV ini sama seperti ini konsepnya. Ini kita kalikan dengan ini, dapatlah GSV. 30.000 kita kalikan dengan 0,9876, dapatlah ini 29.628 GSV atau gross standard volume. Nah, sama seperti halnya yang ini tadi, jika di kontraknya itu atau oil company hanya membutuhkan volume, udah kita stop sampai sini. Yang ini berarti nggak usah. Oke? Nah, tapi kalau dia juga membutuhkan perhitungannya weight atau berat, berarti kita lanjut lagi untuk mencari metric ton dan long ton. Oke. Yang pertama, kita ingin mendapatkan metric ton. Berarti kita harus mencari correction faktornya. Nah, di API 60 derajat Fahrenheit ini, untuk mendapatkan metric ton berbeda dengan density 15 derajat Celcius. Nah, kalau di sini itu untuk mendapatkan metric ton, kita buka ASTM tabel 13. Nah, data yang dibutuhkan API, data yang dibutuhkan itu API standar. Nah, dari API standar itu kita dapat tabel 13. Katakanlah di sini misalkan aja 0,9911 misalkan. Nah, bagaimana untuk mencari metric tonnya? Di sini itu untuk mencari metric ton, GSV dibagi, ingat ya, dibagi, bukan dikali ya. Kalau ini kan dikali nih ya. Kalau ini dibagi dengan WCF. Jadi 0,9911 dibagi dengan WCF. WCF-nya berapa tadi? Sorry. 29628 dibagi dengan WCF 0,9911. Ini kan barrels ya. Ini barrel. Ini tuh 0,9911 itu dalam satuan ton per barrels dia. Dan ini ton per barrels. Barrel kilogram per. Saya lupa, nanti ini bisa dicek di tabel itu, saya lupa untuk satuannya. Jadi yang penting GSV dibagi WCF. Jadi 29628 dibagi 0,9911. Dapatlah hasil metric tonnya di 29.894. Itu untuk metric tonnya. Nah, lanjutnya bagaimana untuk mencari long ton? Nah, long ton itu kalau metric ton kita dengan tabel 13, kalau long ton itu kita dengan tabel 11. Jadi tabel-tabel ini harus kita di luar kepala. Tabel ini ada tabel 5, ada tabel 5, 3 dan sebagainya. Itu harus di luar kepala, jadi kita tahu. Katakanlah WCF tabel 11 ini dengan API standarnya berapa, misalkan saja
misalkan 0,98 ya, misalkan ya 920 misalkan. Sama berarti GSV kita kalikan dengan ini. 2968. Sorry, kita bagi dengan ini 0,9820. Dapat tadi 30.171. Ini GSV long tone itu GSV dibagi dengan WCF tabel 11, ini tabel 13. Ya, ini long tone, ini metric tone itu. Jadi itulah konsep, ini hanya konsep ya. Untuk nominal-nominal ini jangan dilihat karena ini saya ngambil tabelnya asal-asal aja. Yang penting saya hanya ingin menjelaskan konsepnya aja. Ya, nanti tabelnya tinggal lihat aja di kapal masing-masing, ambil tabel STM, bukunya buka, interpolasi, dapat VCF-nya berapa, WCF-nya berapa. Atau biasanya ada di komputer juga, sudah tinggal masukin angkanya aja, keluar tuh tabel 6 berapa. Dan yang ingin saya tekankan yaitu konsepnya kita kuasai. Nah, setelah itu kita akan tenang mau di challenge dengan perhitungan di belahan dunia manapun, kita sudah tahu. Yang penting kita sudah tahu konsepnya dan ada data-datanya. Kayak maksudnya tabel-tabel STM-nya itu. Itu yang paling terpenting. Jadi apa namanya? Diulang-ulang lagi video ini, dicatat lagi bagaimana konsep dari awal, rumus-rumusnya seperti apa, tabel berapa yang dipakai. Ya ingat ya, untuk density dan API tabelnya berbeda. Density itu kita main di tabel 53, tabel 54, tabel 56. API itu kita main di tabel 5, tabel 6, tabel 13, tabel 11. Itu diingat baik-baik. Nanti kalau masih bingung, diulang lagi dari awal video, maka di save, share ke teman-temannya, diulang lagi, coba di pelan-pelan lagi, diulang-ulang sampai benar-benar paham. Karena ini khususnya untuk Molim 2 yang mau promote jadi Molim 1, jadi harus tahu konsepnya, jadi tahu perhitungan kargo kalkulasi itu seperti apa. Nah, karena masih banyak, jangankan Molim junior, mungkin ada beberapa Molim 1 pun yang masih bingung perbedaan antara weight in air, weight in vacuum, mungkin karena dia terlalu lebih lama kargo kalkulasinya itu pakai API barrels terus, jarang pakai density 15, jadi dia mungkin lupa atau tidak tahu. Begitu juga sebaliknya, karena di Indonesia Pertamina itu biasanya mereka pakai tabel 54, berarti dia mencari density 15 derajat Celcius. Nah, ketika di challenge dengan perhitungan menggunakan API barrels, bingung pakai tabel berapa. Nah, jadi itu yang masih banyak sih sebenarnya molim-molim kita yang masih bingung. Nah, semoga dari video ini konsepnya didapat, jadi kita bisa hitung muatan dengan benar, tidak salah rumus, jangan sampai salah rumus. Dan kemudian apa lagi ya? Berarti itu udah. Oh, ada satu lagi Pak Santo. Dari tabel, jika ini kita kan sudah mendapatkan KL meter kubik nih ya. Kayak ini nih kita sudah dapat nih GSV-nya kubik. Kita mau langsung konversikan ke barrels. Nah, itu kita pakai tabel 57. Pakai tabel 57. Untuk tabel 57 biasanya dia di angkanya itu 6.293 atau 923, saya lupa. Nanti dicek aja. Kayaknya 293. Untuk konversi dari KL ke barrel. Ya, jadi semoga video ini bermanfaat. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti, karena saya akuin memang untuk hal ini itu agak sedikit rumit, butuh effort, butuh konsentrasi dari semuanya lah, butuh konsentrasi biar bisa cepat paham.
Tapi kalau kawan-kawan ada mungkin perhitungan lain yang similar dengan ini, silakan bisa di-share, kita diskusi sama-sama. Yang penting di sini kita hanya tujuannya itu untuk ada regenerasi junior-junior kita yang lebih baik daripada kita. Jadi pelaut kita itu bisa bersaing di luar sana dengan pelaut manapun. Jangan kita itu dianggap sebelah mata terus. Oke, itu aja Pak Santo. Siap. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Cap. Mudah-mudahan penjelasannya bermanfaat dan bisa dimengerti. Boleh Amin. diulang-ulang. Habisin kopi 3 gelas juga nggak apa-apa. Oke gitu ya. Ya. Sampai jumpa semuanya di video berikutnya. Jangan lupa di follow akun ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.